Kita sudah mengkaji kitab Bulughul Maram sampai pada kitabul jihad, dan ini adalah bab yang terakhir dari kitabul jihad. Setelah bab ini sudah selesai kitabul jihad, kita kaji. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babus sabqi, bab tentang perlombaan, warramyi, dan memanah. Jadi bab ini akan membahas tentang hukum boleh atau tidak berlomba. Tentu saja di sini yang berkaitan dengan jihad fisabilillah, berlomba memanah, berlomba kuda, berlomba pacu onta, dan sebagainya. Apakah diperbolehkan di dalam Islam? Kalau diperbolehkan, apakah boleh ada hadiahnya ataukah tidak boleh ada hadiahnya? Nah, ini akan kita bahas. Hadis 1328, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, sabaqa, telah memperlombakan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil khaili, kuda-kuda, allati, yang qad udmirat, telah dilatih. Dilombakan dari mana? Minal hafya, dari hafya, ini nama tempat. Wa kana, dan adalah amaduha, finishnya thaniyatul wada. Jadi rutenya, rute lombanya dari hafya sampai thaniyatul wada. Wasabaqa, dan beliau itu memperlombakan bainal khail, antara kuda-kuda, allati lam tudmar, yang belum terlatih, minas thaniyati, dari thaniyatul wada, nama tempat ya, ila masjidi Bani Zuraik, sampai ke masjidnya Bani Zuraik. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar fi man, termasuk orang-orang yang sabaqa, ikut berlomba. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengadakan lomba kuda. Kenapa? Karena ini termasuk dalam bab melatih diri untuk berjihad fisabilillah. Ini termasuk apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, surah Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu, dan i'dadlah, siapkanlah, lahum, untuk menghadapi orang-orang kafir, mastata'tum, apa saja yang kalian mampu, min quwwah, dari kekuatan, wa min ribatil khail, juga dari berkuda. Nah, di sini berkuda disebutkan oleh Allah secara khusus, menunjukkan pentingnya berkuda ini, sehingga Rasulullah mengadakan lomba berkuda. Nah, sekarang sudah tidak pakai kuda perang itu, pakai jet, pakai bom dan sebagainya. Apakah masih disyariatkan lomba kuda ini? Masih sampai hari kiamat. Kenapa? Pertama, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Al-khailu, kuda itu, ma'qudun, terikat, fi nawasiha, pada ubun-ubunnya, al-khairu, kebaikan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka berdasarkan hadis ini jelas bahwasannya berlatih berkuda tetap disyariatkan. Karena itu kalau suatu masjid punya lahan untuk kuda bagi para jamaahnya, ini bagus, terutama para pemuda-pemuda ini yang cocok untuk berjihad fisabilillah, i'dad, kalau memang ada lahannya dan ada duitnya, karena kuda itu memang tidak murah. Saya pernah bertanya kepada teman saya yang jual kuda, katanya 10 juta sudah dapat kuda, tapi perlu dirawat juga, tidak sebagaimana motor gampang aja dipancal jalan. Nah, kalau kuda ini perlu dirawat karena dia makhluk bernyawa. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan udmirat. Udmirat itu saya artikan tadi telah terlatih. Sebenarnya arti asalnya adalah dikuruskan. Cuman saya khawatir kalau diartikan secara letterlek, dikuruskan, dianggap ini kuda-kuda kurus, bukan begitu. Yang dimaksud dikuruskan itu adalah, saya bacakan di sini penjelasan para ulama, yaitu kuda-kuda yang diberi makanan-makanan yang banyak sampai gemuk. Setelah gemuk, kemudian dia diberi makan hanya makanan pokoknya saja, ya, sedikit saja. Jadi misalnya satu hari perlu 1 kali makan, berarti hanya diberi 1 kali. Untuk apa? Litakhifa, supaya badannya menjadi kemudian kurus. Jadi setelah gemuk kemudian menjadi kurus. Tapi kurusnya kurus yang gempel gitu.
Nah, maka itu yang dimaksud udmirat. Jadi kuda-kuda yang sudah disiapkan memang untuk berjihad, nah, caranya adalah seperti itu. Kasih makan dulu lama sampai gemuk, setelah itu kemudian diberi makanan pokoknya saja sampai 40 hari. Nah, kalau sudah 40 hari, nanti dia badannya akan menjadi gempal, ya, penuh, padat, dan dia adalah kuda yang larinya sangat kencang. Karena itu di sini amaduha, batasnya larinya itu agak jauh dari Thaniyatul Wada', dari Hafya sampai Thaniyatul Wada'. Adapun kuda-kuda yang belum digitukan tadi, maka karena kekuatannya tidak seperti kuda yang pertama, maka jarak tempuhnya juga lebih sedikit. Jadi jangan sampai kita mengadakan lomba kuda yang menyiksa kuda tersebut. Dilihat kekuatan kuda itu berapa lama larinya, berapa jauh larinya. Nah, disesuaikan dengan kekuatan kuda supaya kita tidak zalim terhadap kuda-kuda makhluk Allah Subhanahu wa taala. Zadal Bukhari, Imam Bukhari menambahkan, qala Sufyan, berkata Imam Sufyan, minal hafya, dari hafya ila thaniyatil wada' sampai ke thaniyatul wada' itu adalah khamsatu amyalin, jaraknya itu 5 mil au sittah atau 6 mil. Wa minats thaniyah, adapun dari thaniyatul wada' ila masjid Bani Zuraik sampai ke masjidnya Bani Zuraik itu adalah milun, jaraknya 1 mil saja. Jadi kuda-kuda yang sudah kuat tadi, yang sudah tangguh, itu jarak tempuh lombanya itu adalah 5 mil atau 6 mil. 1 mil itu sekitar 1,8 kilo. Nah, berarti kalau 6 mil ya anggaplah sekitar 10 kiloan, okay, jaraknya untuk lomba larinya ini. Adapun yang belum terlatih maka jaraknya hanya 2 kilo saja. 1329 wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabaqa, mengadakan perlombaan bainal khayli, antara kuda-kuda, wa faddala, dan beliau menambahkan al-qurraha, pada kuda-kuda dewasa, fil ghayah, dalam finishnya. Jadi finishnya lebih jauh apabila kuda-kudanya sudah dewasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Yang dimaksud al-qurrah itu adalah kuda yang sudah usianya sempurna 1 tahun, itu dianggap kuda dewasa. Jadi dewasanya kuda lebih cepat daripada dewasanya manusia. Manusia dewasanya 15 tahun. Nah, kuda itu 1 tahun sudah dianggap dewasa. Nah, maka kuda-kuda yang dewasa ini karena sudah kuat dia, maka jarak tempuhnya lebih jauh daripada kuda-kuda yang belum dewasa. Hadis 1330, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa, tidak ada hadiah lomba, illa kecuali fi khuffin, pada lomba onta, au naslin, atau lomba panah, au hafirin, atau lomba kuda. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 3 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Sabaqa ini baknya di fathah. Kalau ada di antara antum yang baknya disukun, nah itu diganti saja. Karena berbeda antara sabqun dengan sabaqun. Dalam bahasa Arab kalau sabqun baknya disukun itu artinya perlombaan. Kalau sabaqun baknya di fathah itu artinya hadiah lomba. Nah, di sini baknya di fathah. Maka maksud hadis ini tidak boleh ada hadiah lomba kecuali kalau lomba itu adalah lomba onta, lomba anak panah, atau lomba kuda. Karena itu para ulama berselisih pendapat. Boleh enggak memberikan hadiah lomba selain dari 3 lomba ini? Kalau 3 lomba ini sepakat para ulama boleh kasih hadiah. Kenapa? Nabi sudah bersabda. Nah, sekarang lomba selain 3 ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Atha bin Abi Rabah, boleh ada hadiah untuk lomba apapun juga. Lomba matematika, lomba IPA, lomba cerdas cermat, lomba adzan dan sebagainya. Biasanya masjid-masjid kan mengadakan begitu. Menurut Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya, bahwasanya tidak boleh kecuali 3 ini, karena yang disebutkan oleh Nabi hanya 3 saja. Nah, pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami adalah bahwasanya lomba yang bersifat ada i'dad atau persiapan jihad fisabilillah, maka boleh di situ ada hadiahnya.
meskipun bukan onta, bukan kuda, bukan anak panah. Karena mungkin senjata antara satu tempat dengan lain-lainnya tempat berbeda-beda. Orang Arab pakai panah misalnya. Nah, sementara di tempat yang lain misalnya pakai lembing. Nah, berarti lomba lempar lembing pakai hadiah nggak ada masalah. Kenapa? Ini juga i'dad, persiapan jihad fisabilillah. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya lomba hifdzul Quran, hafalan Quran, lomba ilmu itu juga boleh ada hadiahnya. Kenapa? Karena ini termasuk jihad, yaitu jihad ilmu. Karena agama tegak dengan dua sebab, bisinani wal bayani. Bisinan dengan senjata, wal bayan dan ilmu. Islam tidak akan tegak kecuali dengan dua ini. Kalau kaum muslimin tidak mau mempelajari ilmu agama, Islam pasti kalah. Karena rusak umat Islam. Kalau umat Islam tidak ada yang mau mengadakan jihad fisabilillah, Islam pasti kalah. Nah, maka harus tegak dua ini. Nah, karena itu kalau di Indonesia ini tidak ada perang jihad, yaitu perang fisik, maka berarti boleh kita adakan lomba-lomba yang bersifat jihad ilmu, kemudian adakan hadiah, nggak ada masalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata khuf ini sebenarnya arti asalnya adalah kakinya onta. Naslun ini artinya sebenarnya adalah anak panah. Hafir ini arti asalnya adalah kaki kuda. Tapi yang dimaksud tadi lomba kuda, lomba anak panah, dan lomba onta. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lomba itu bisa kita bagi menjadi 4. Menjadi apa? 4. Pertama, lomba yang tidak pakai hadiah. Sepakat para ulama boleh dilakukan. Jadi misalnya diadakan lomba kuda tapi 0 hadiah, nggak ada hadiah. Hanya untuk mengetahui saja siapa yang paling kokoh di antara pemuda-pemuda masjid ini. Nah, maka dia dijadikan sebagai panglima tinggi di masjid ini misalnya. Nah, maka nggak ada hadiah, sepakat para ulama boleh. Yang kedua, lomba dengan ada hadiah, tetapi hadiahnya bukan dari para peserta lomba, tetapi dari pihak yang ketiga. Misalnya lomba dari hadiahnya dari salah satu muhsinin atau orang kaya di masjid ini. Dia mengadakan latihan lomba kuda untuk remaja masjid. Nah, kemudian hadiahnya dari beliau tidak ikut lomba, nggak ada masalah. Para ulama sepakat boleh, karena tidak ada nilai judi pada perlombaan tersebut. Berarti 2 yang disepakati para ulama boleh. 1 tanpa hadiah, 2 pakai hadiah tetapi dari pihak yang ketiga. Yang ketiga, perlombaan 2 orang, tetapi 2 orang ini semuanya mengeluarkan uang. Misalnya A sama B. A keluarkan duit 100.000, B keluarkan duit 100.000. Kemudian lomba. Siapa yang menang, dia mengambil 200.000 tadi. Nah, di sini para ulama sepakat haram. Kenapa? Karena itu adalah judi. Apa definisi judi? Definisi judi adalah ketika ada 2 orang mengeluarkan duit, kemudian akan terjadi untung rugi, spekulasi. Bisa jadi saya untung karena saya ngambil 200.000 tadi, bisa jadi saya rugi karena saya sudah keluarkan 100.000, ternyata nggak balik sama sekali. Nah, itu adalah maisir, itu adalah judi, haram, jelas, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa itu hukumnya adalah haram. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tegas dalam masalah ini di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun. Jadi maisir, judi itu dosanya besar. Demikian juga Allah mengatakan pada surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Judi itu adalah kotor, termasuk dari perbuatan setan. Demikian juga surat Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Nah, ini fahal antum muntahun maksudnya adalah intahu, berhentilah, jangan lagi melakukan judi. Maka sepakat ulama haram. Berarti sudah ada 3 yang sepakat nih. Pertama sepakat halal, kedua sepakat halal, 3 sepakat haram. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah 2 orang yang berlomba,
tetapi yang mengeluarkan duit hanya satu pihak. Misalnya saya bilang kepada teman saya, mari lomba kuda, saya keluarkan duit 100.000. Kalau antum menang, ambil duit ini. Kalau antum kalah, antum tidak ambil duit ini, tapi antum tidak membayar apa-apa. Nah, berarti tidak ada untung rugi untuk teman saya tadi. Adanya untung atau nol, nggak ada rugi, nggak ada, karena dia tidak mengeluarkan apa-apa. Nah, seperti ini pendapat yang benar adalah boleh seperti ini, bukan termasuk judi. Karena ini sama dengan memberi hadiah tapi bersyarat. Seolah-olah saya bilang kepada teman saya kasih kamu uang 100.000 dengan syarat kamu bisa mengalahkan saya lomba kuda. Seolah-olah begitu. Maka ini boleh. Ini seperti apa? Memberi hadiah tapi bersyarat. Boleh memberi hadiah bersyarat, boleh. Sebagaimana boleh memerdekakan budak bersyarat. Ummu Salamah punya budak namanya Safinah. Dia mengatakan, wahai Safinah, kamu saya merdekakan, tidak jadi budak lagi. Tapi syaratnya satu, kamu jadi pelayan Nabi SAW. Nah, maka Safinah mengatakan, seandainya engkau tidak memberikan syarat kepada saya tetap akan menjadi pelayan Nabi SAW. Saking cintanya Safinah kepada Nabi SAW. Nah, maka kondisi 4 yang sudah saya sebutkan ini, yang boleh adalah lebih banyak daripada yang tidak boleh. Yang tidak boleh hanya satu, yaitu ketika terjadi spekulasi untung rugi atau terjadi maisir atau judi padanya. Masih ada lagi satu gambaran yang diperselisihkan oleh para ulama. Berarti sebenarnya ada 5 gambaran, tapi yang saya sebutkan tadi 4. Nah, sekarang yang kelima. Hadis berikutnya 1331. Wa anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man adkhala, barang siapa yang memasukkan farasan, satu kuda, baina farasaini, di antara 2 kuda, wa huwa, sementara dia yang memasukkan tadi, la ya'manu, tidak merasa aman, ayyusbaqa, untuk didahului, maksudnya didahului oleh kuda yang ketiga tadi, fala ba'sa bihi, maka tidak ada masalah hal itu, tidak haram. Wa in amina, tetapi kalau dia merasa aman, fahuwa qimarun, maka itu termasuk judi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan sanadnya dhaif. Hadis ini termasuk hadis yang susah dipaham kecuali diberikan gambarannya. Gambarannya gini, Pak. Ini A, ini B. 2 orang ini lomba kuda. A mengeluarkan duit 100.000, B mengeluarkan duit 100.000. Terkumpul berapa? 200.000. Kalau 2 orang ini berlomba hanya berdua, hukumnya apa? Haram. Sudah dijelaskan tadi. Nah, supaya halal gimana? Caranya adalah adkhala farasan baina farasain. 2 orang ini harus menambahkan kuda yang lain, kuda yang ketiga. Kuda yang ketiga ini dia ikut lomba, tetapi dia tidak udu, tidak mengeluarkan duit. Jadi duitnya tetap utuh 200.000, tidak menjadi 300.000. Nah, orang yang ketiga ini fungsinya apa? Fungsinya muhallil, supaya lomba yang asalnya haram tadi jadi halal. Inilah kondisi yang kelima yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh seperti ini, halal. Asalnya haram ketika yang berlomba hanya 2 orang. Tapi ketika ada orang ketiga yang dimasukkan, maka yang haram ini menjadi halal. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Wa huwa la ya'man ayyusbaq. Kuda yang ketiga ini harus selevel dengan 2 kuda yang berlomba, sehingga ada kemungkinan kuda yang ketiga ini menang. Itulah yang dimaksud bahwa pelomba yang pertama tadi merasa tidak aman untuk didahului atau dikalahkan oleh kuda yang ketiga. Jadi misalnya A dan B ini pakai kuda Arab yang tangguh, yang terkenal larinya kencang. Nah, sementara orang yang ketiga yang dimasukkan ini pakai kuda Jawa yang terkenal lemah misalnya. Nah, seperti ini tetap haram, nggak boleh. Kenapa? Karena mau dimasukkan kuda yang ketiga atau kuda yang keempat atau kuda yang lima, sama aja. Yang menang pasti salah satu dari 2 orang ini, karena kudanya kuda Arab. Tapi kalau sama-sama 3 kuda ini semuanya 3 kuda Arab atau kuda yang selevel semuanya, sehingga ada kemungkinan kuda yang ketiga ini yang menang, maka yang haram tadi menjadi apa? Halal. Nah, ini gambaran yang kelima ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah halal ataukah
haram. Yang mengatakan halal, mereka mengatakan ini hadisnya, fala ba'sa bihi. Nabi mengatakan enggak apa-apa, berarti kan halal. Yang mengatakan haram mengatakan ini hadisnya isnaduhu dhaifun. Hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itu saya pribadi cenderung bahwasanya kondisi yang kelima ini tetap haram. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini. Seandainya hadis ini sahih, bisa kita jadikan dalil. Tapi karena tidak sahih, tidak bisa dijadikan dalil. Maka kembali ke hukum asal, ya, bahwasanya dua orang ini ada spekulasi untung rugi, maka itu termasuk adalah qimar atau judi atau maisir tadi. Namanya maisir atau namanya qimar artinya sama, ya, perjudian. Kemudian hadis berikutnya 1332. Wa an Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa beliau alal mimbar, di atas mimbar, yaqra, membaca ayat, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, wa a'iddu, dan persiapkanlah, lahum, untuk menghadapi mereka orang-orang kafir, mastata'tum, apapun yang kalian mampu, min quwwah, dari kekuatan apapun, ya, kekuatan apa saja, baik itu bela diri, baik itu pedang, baik itu lempar lembing dan seterusnya. Surat Al-Anfal ayat 60. Kemudian Rasulullah bersabda, ala ketahuilah innal quwwata, sesungguhnya kekuatan itu ar-ramyu, memanah. Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, diulang Nabi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini adalah bukan membatasi bahwasanya kekuatan itu hanya memanah, bukan. Tapi dari kekuatan-kekuatan yang banyak, ada kuda, ada bela diri, ada memanah dan sebagainya. Nah, yang paling bagus, yang paling sempurna itu adalah kekuatan memanah. Karena kalau pedang kita harus mendekat, Pak. Kalau dari jauh, orangnya jauh, misalnya orangnya 1 kilo, nggak bisa kita pedang kita nggak sampai. Nggak ada pedang yang panjangnya 1 kilo. Kalaupun ada, nggak bisa dipakai, malah susah. Tapi kalau panah, 1 kilo bisa. Panah itu jarak tempuhnya bisa sampai apa? 1 kilo. Menurut para orang-orang yang sudah sering berlatih panah. Tapi tentu saja bukan panah yang biasa, Pak. Kalau panah dari pralon sing biasanya dijual murah nih, 1 kilo nggih mboten nyanda. Tapi panah-panah yang asli, maka itu bisa sampai 1 kilo. Sehingga menembus kepalanya orang yang ditembak dengan panah ini. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, al-quwwat ar-ramyu, kekuatan itu memanah, maksudnya kekuatan yang paling sempurna atau yang paling penting itu adalah apa? Memanah. Jadi ini bukan membatasi kekuatan hanya memanah, bukan. Maka hadis ini seperti sabda Nabi yang lain, supaya panjenengan lebih paham lagi, yaitu ketika Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Ini bukan berarti bahwa haji itu hanya wukuf di Arafah tok til, bukan begitu. Ya ada sa'i, ya ada tawaf, ya ada tahallul, ya ada ihram. Tetapi yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Sehingga Nabi mengatakan haji itu Arafah. Sama dengan tadi Nabi mengatakan kekuatan itu memanah, maksudnya yang paling penting. Demikian juga sabda Nabi SAW, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Loh, apakah agama hanya nasihat toktil? Kan enggak. Zakat itu juga agama. Puasa juga agama, sholat juga agama, baca Quran juga agama, hafalan Quran juga agama, kajian seperti ini juga agama. Nah, maka agama bermacam-macam, tapi yang paling penting adalah apa? An-nasihah, yaitu berbuat baik atau berkehendak baik kepada orang lain. Demikian juga sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, inna sabra, sesungguhnya sabar itu indas sadmatil ula, pada kejadian yang pertama saat mengalami musibah. Artinya begini, kalau pada saat kita mengalami musibah langsung sabar, itulah sabar. Nah, bagaimana kalau tidak langsung sabar? Begitu ban kita gembos, kita mengatakan waduh. Nah, setelah waduh kemudian baru teringat, masya Allah, kok waduh toh? Nah, baru kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabarnya terlambat. Apakah itu bukan termasuk sabar? Ya termasuk sabar, tapi yang dimaksud di sini inna sabra, sesungguhnya sabar yang paling sempurna adalah indas sadmatil ula. Ketika kita mengalami kejadian yang pertama langsung sabar. Begitu mengetahui ada musibah langsung innalillah, langsung hatinya tenang, langsung hatinya terima. Itu namanya sabar yang paling sempurna. Tapi kemudian kata-kata ar-ramyu
Pada zaman dahulu, romyu itu artinya memanah. Tetapi kata-kata romyu ini mencakup segala macam senjata yang bersifat dilemparkan. Karena romyu dari kata-kata roma yarmi artinya melempar. Maka termasuk di dalamnya para ulama katakan bom itu termasuk ar-romyu. Termasuk di dalamnya pistol, termasuk ar-romyu. Termasuk lempar lembing, termasuk ar-romyu. Termasuk di dalamnya apa? Menembak. Nah, itu adalah ar-romyu. Nah, maka melempar segala senjata yang bersifat dilempar itu semuanya termasuk dalam ar-romyu. Maka hendaklah perkara-perkara tersebut juga dipelajari apabila memang diperlukan kepada hal-hal tersebut. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semestinya kita ini meskipun di Indonesia sekarang sudah aman, tidak ada perang fisik, tetap ini aidu, persiapan untuk menghadapi musuh ini tetap harus diadakan. Karena itu kalau di masjid-masjid selain ada pengajian ilmu agama seperti ini, juga ada pengajian bela diri, ini sangat bagus. Karena Islam tidak tegak kecuali dengan dua tadi, dengan ilmu agama juga dengan senjata. Maka kalau kita hanya mengajarkan ilmu agama saja, umat Islam nggak ada yang bisa perang, nggak ada yang bisa bela diri, ini nanti Islam akan kalah pasti. Karena ketika musuh menyerang tidak ada yang bisa melawan mereka. Masalah ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surah Al-Ahzab, surat At-Taubah ayat 122, wa ma kanal mu'minun, tidak pantas seluruh orang-orang beriman liyangfiru kafah, berangkat perang semuanya, enggak pantas. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, harus ada satu kelompok liyatafaqahu fiddin, yang mereka itu bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama. Jadi harus ada dua kelompok, kelompok jihad, kelompok ilmu. Nah, maka para ulama-ulama yang mereka memang fokus waktunya untuk ilmu, mereka tidak ikut dalam medan jihad, nggak ada masalah. Lebih bagus memang kalau ada ulama ini kuat dua-duanya, ilmunya kuat, fisiknya kuat. Seperti Ibnu Taimiyah misalnya, dia yang paling berani melawan Tatar pada waktu itu, sehingga kaum Tatar ini akhirnya mereka kalah gara-gara apa? Gara-gara diperangi oleh kaum muslimin, diberi semangat oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, nah, sehingga kaum muslimin semuanya maju yang padahal sebelumnya mereka tidak berani melawan Tatar ini. Ini paling sempurna kalau punya ilmu dan punya kekuatan fisik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain tentang pentingnya ilmu dan fisik pada surah Al-Baqarah ayat 247. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Nabi mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengutus Talut sebagai raja untuk kalian. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Maka mereka protes, ya. Kenapa Talut yang dijadikan raja? Padahal kami lebih berhak menjadi raja daripada Talut. Karena Talut itu enggak diberi kekayaan, dia miskin, ya. Miskin jadi raja gimana? Maka Nabi ini mengatakan, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi ini mengatakan sesungguhnya Allah memilih Talut sebagai raja bagi kalian. Kenapa? Zadahu, Allah sudah memberi tambahan kepada Talut bastatan, keluasan, fil ilmi, dari sisi ilmu, wal jism, dari sisi fisik. Nah, inilah orang yang paling berhak untuk menjadi panglima tinggi. Ilmunya kuat, fisiknya kuat. Kalau saya untuk jadi panglima nggak cocok, Pak. Kena angin kabur, wonge kuru, kekuatannya tidak penuh, fisiknya tidak kuat. Paling kekuatannya dari sisi yang lain. Nah, kalau dari sisi fisik tidak cocok untuk menjadi panglima. Nah, maka orang-orang seperti saya nggak cocok untuk panglima perang, nggak. Kalau untuk memberi semangat saja, menyampaikan hadis-hadis tentang fadilah jihad, mungkin bisa saya, tetapi untuk memimpin perang, ini bukan tempatnya. Ini tempatnya adalah orang yang al-ilm, ilmunya kuat, al-jism, jisimnya kuat. Nah, mungkin gambaran paling gampang misalnya Habib Rizik, ilmunya kuat dia, ya, fisiknya kuat. Nah, dia punya kebiasaan berkuda, dia bisa berlatih memanah dan sebagainya. Nah, maka ini kekuatan ilmu dan jisim ini adalah termasuk satu fadilah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang cocok untuk memimpin peperangan. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, karena dengan
hadis ini 1332 sudah selesai pengajian kita tentang kitabul jihad. Adapun kitab berikutnya, kitabul at'imah, fikih tentang makanan-makanan, ini sudah kita pelajari di tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak akan kita lanjutkan di sini.